Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Retmauri Handayani dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan NPM 20130250117. Halo semuanya, jadi di sini saya sudah diberikan soal ujian akhir praktikum dari mata kuliah Basis Data. Di sini ada beberapa soal. Nah, di sini yang pertama, membuat sebuah tabel dengan ketentuan. Tabel yang pertama yaitu tabel identitas, yang kedua yaitu tabel provinsi. Nah, tabel ini dibuatnya di Kemenprom gitu ya, teman-teman. Jadi di sini sudah ada screenshot dari langkah-langkahnya yang sudah saya buat. Ini adalah langkah awal, saya cek terlebih dahulu gitu ya, database apa saja yang sudah terbuat. Nah, selanjutnya di sini saya membuat database dari nama database-nya database underscore Retno. Kemudian di sini saya cek kembali, saya show databases lagi. Di sini sudah terbuat ya teman-teman. Bisa dilihat perbedaannya dengan yang sebelum dibuat gitu. Yang sebelum dibuat kan berarti belum ada database underscore Retno ya. Kemudian di sini ada membuat tabel gitu. Nah, tetapi sebelum membuat tabel ini, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam database-nya gitu ya. Jadi kita harus mengetikkan sintak use database. Baru, jika database-nya sudah change ke database yang kita inginkan, kita langsung membuat sebuah tabel gitu. Yang dimana sintaknya itu adalah create table. Kemudian nama tabelnya di sini saya membuat nama tabelnya itu T_provinsi. Dan di dalam tabel ini ada field ID provinsi dengan tipe data integer dengan banyaknya 5 dan dijadikan primary key-nya. Kemudian ada field provinsi dengan tipe data varchar, kemudian ada field kota dengan tipe data varchar juga. Bisa dilihat di sini ya teman-teman deskripsi dari tabelnya. Kemudian selanjutnya saya juga membuat tabel identitas dengan cara yang sama, tetapi beda dalam fieldnya ya teman-teman. Jadi di sini create table, kemudian nama tabelnya juga T_identitas gitu. Nah, buka kurung, ada field ID underscore identitas, kemudian dengan tipe data char, ada nama, field nama, dengan tipe datanya varchar, kemudian ada gender itu jenis kelamin ya teman-teman, menggunakan enum. Tipe datanya, tipe data enum itu merupakan tipe data yang khusus. Tipe data yang khusus untuk kolom dimana nilai datanya itu sudah kita tentukan di sebelumnya gitu. Jadi ada M dengan ada F gitu. M itu kan laki-laki ya. Nah, F itu kan female, itu seorang perempuan gitu. Man and female gitu. Kemudian ada place-nya ini, dimana ini tuh merupakan tempat kelahirannya gitu dengan tipe datanya varchar. Kemudian ada birth-nya itu maksudnya tanggal lahirnya gitu dengan tipe datanya date gitu, tanggal. Kemudian ada field address yang dimana tipe datanya varchar, kemudian ada ID provinsi dengan tipe datanya integer. Nah, ID provinsi ini yang nantinya akan kita jadikan sebuah foreign key atau relasinya gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada about dengan tipe datanya text gitu. Nah, seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Kemudian selanjutnya saya membuat foreign key-nya yang dimana sintaknya yaitu alter table, nama tabelnya ya, nama tabel yang akan kita buat foreign key, yaitu tabel identitas. Jadi tabel T_identitas, kemudian add foreign key dengan field-nya gitu ya. Maksudnya yang akan kita buat itu yang mana gitu ya, field yang mana yang akan kita jadikan foreign key-nya. Nah, di sini kan yang akan kita buat yaitu ID provinsi. Jadi ID provinsi reference dari yang merupakan diambilnya itu sebelumnya dari tabel provinsi. Dari tabel provinsi juga yang kita ambil adalah ID provinsi gitu ya, dari field ID provinsi. Kemudian on update cascade, on delete
cascade gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini sudah terbuat ya di bagian ID underscore provinsi ini sudah terbuat for region key-nya, teman-teman. Selanjutnya, kita memasukkan data ke dalam tabel. Nah, kita masukkan data yang pertama yaitu ke dalam tabel provinsi, yang dimana sintaknya yaitu insert into, kemudian nama tabelnya di sini tabel provinsi, t underscore provinsi, value. Nah, ini sesuai dengan filter yang pertama kan ID. Kan file ID yang pertama ini kan kita masukkan yaitu 1, kemudian DKI Jakarta, kemudian kotanya Jakarta gitu ya. Nah, itu sampai seterusnya dengan data-data yang berbeda. Di bagian ID provinsi ini tidak bisa sama karena sudah terdapat primary key gitu, yang dimana primary key itu kan tidak bisa data ganda gitu ya teman-teman. Jadi ini kurang lebihnya isi datanya yang sudah saya masukkan. Kemudian ada juga memasukkan data ke dalam tabel. Yang kedua yaitu tabel identitas ya tadi. Caranya sama, yaitu insert into juga, kemudian nama tabelnya T identitas, kemudian value-nya di sini nama ID dari identitas ID dari identitasnya teman-teman ya. Kemudian di sini namanya, di sini jenis kelaminnya, gendernya, kemudian di sini tempat lahirnya, kemudian di sini tanggal lahirnya, kemudian di sini juga ada field address gitu ya, alamatnya. Kemudian di sini merupakan 5 ini tadi merupakan sebuah ID dari provinsinya gitu ya teman-teman. Kemudian kenapa di sini saya kosongkan? Karena ini about ini tidak digunakan ya teman-teman, tentang ini tidak digunakan, jadi kita kosongkan gitu. Kemudian kita cek. Nah, di sini about kosong karena tadi kita kosongkan semua ya. Jadi di sini data yang sudah saya buat, saya cek lagi gitu isi datanya dengan menggunakan sintak select tanda bintang itu ya teman-teman, from, kemudian nama tabel yang akan kita lihat gitu isi tabelnya. Nah, kalau di sini kan yang saya lihat tabel T underscore identitas. Seperti itu teman-teman. Kemudian di soal yang ke nomor 2 teman-teman, buatlah tabel di atas, tabel yang sama tetapi kita membuatnya di Microsoft Access 2013 gitu ya. Dengan ketentuan mengisi datanya juga, mencari primary key-nya, kemudian membuat relasinya dan query-nya. Di sini kita buka dulu terlebih dahulu ya Microsoft Access 2013 ini. Kemudian klik blank desktop database, kemudian nama database ini kita rubah menjadi database Retno gitu ya. Kemudian kita langsung create. Nah, di sini kita akan membuat tabel yang pertama ya teman-teman, yaitu tabel provinsi. Di sini pertama kita akan membuat tabel provinsi. Kita ke view, kemudian kita ke view design. Nah, nama tabelnya kita rubah menjadi T provinsi. Kemudian yang pertama itu ada ID provinsi dengan tipe datanya. Kemudian selanjutnya ada field provinsinya. Kemudian ada kota. Selanjutnya kita buat tabel yang kedua ya teman-teman, ke create, kemudian ke table, kemudian ke view, design view. Nah, kita rubah menjadi T identitas. Kemudian field yang pertama kita memasukkan ID identitas dengan data tipenya ini. Ada nama, name, kemudian ada gender, kemudian ada place-nya,
kemudian ada birthday-nya, selanjutnya ada address. Setelah address ada ID provinsi. Setelah itu ada about. Nah, teman-teman, di sini sudah ada field ID identitas, ada name, ada gender, ada place, ada birthday, ada address, ada ID provinsi, kemudian ada about. Nah, selanjutnya kita akan masukkan datanya ya, teman-teman. Nah, di sini di ID provinsi kita akan masukkan yang pertama 1, kemudian provinsinya DKI Jakarta, kotanya Jakarta, kemudian yang kedua. Nah, di ID provinsi ini kita jadikan primary key ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan data yang kedua. Nah, sudah selesai. Kita save ya, teman-teman. Kemudian kita beralih ke tabel identitas. Kita ke view lagi, kemudian datasheet. Do you want to save the table? No. Apakah kamu ingin menyimpan? Iya, kita sudah menyimpan. Kemudian ID identitas yang pertama kita masukkan yaitu 09 10 20 84. Selanjutnya 09 123 057. Kemudian teman-teman, jadi ini sudah saya masukkan semua data ke dalam tabel T_identitas. Yang dimana di bagian field ID_identitas ini tidak boleh ada yang sama ya, teman-teman. Karena di sini sudah terdapat primary key yang dimana tidak boleh ada data ganda seperti itu. Kemudian ini kita save. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari primary key. Sudah jelas ya tadi teman-teman bahwa primary key-nya itu kalau untuk tabel identitas, primary key-nya itu ada di field ID identitas. Kemudian jika di tabel provinsi, T_provinsi, primary key-nya berada di ID provinsi. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ini kita close. Selanjutnya kita akan membuat relasinya ya, teman-teman. Jadi cara membuat relasinya itu kita pergi ke database tool, kemudian relations, kemudian kita masukkan nih tabel provinsi dan juga tabel T identitas, kemudian kita close gitu. Nah, di sini kita hubungkan tabelnya teman-teman, edit relasi, kemudian yang akan kita masukkan yaitu create new, kemudian dari tabel provinsi ke tabel identitas.
Kemudian left column name-nya ini kelupaan ya teman-teman. Jadi di sini karena relasinya yaitu ID provinsinya, jadi kita menggunakan ID provinsi. Kemudian kita create. Nah, ini sudah ya teman-teman, seperti ini kurang lebihnya. Dan di sini primary key, ini juga primary key, ID provinsi dan ID identitas. Kemudian ID provinsi di bagian tabel identitas dijadikan relasinya ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung kita simpan. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan membuat sebuah query. Nah, di sini kita beralih ke create, kemudian kita ketika klik yang query design ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masukkan tabel yang pertama yaitu provinsi, kemudian ada tabel identitas. Nah, kita close ya teman-teman. Dan di sini kan sudah terhubung ya ini. Kemudian kita masukkan di sini ya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan tabelnya, tabel provinsi, kemudian field-nya, field ID, kemudian di sini kita pilih lagi. Ini sampai semua field masuk ya teman-teman. Kemudian di sini ada tabel identitas, ID, kemudian di sini kita sampai semuanya kita masukkan ya teman-teman. Name, kemudian selanjutnya gender, setelah address kita masukkan ID, selanjutnya di sini about-nya ya teman-teman. Kita cek kembali di sini about, ID, address, birthday, please, gender, kemudian ada name, ada ID identitas, kemudian ada di bagian provinsi ada kota, provinsi, dan juga ada ID. Nah, setelah ini kita simpan dengan namanya query retnya ya teman-teman. Kita oke. Selanjutnya jika sudah, kita run di sini ya teman-teman. Nah, datanya akan tampil semua ya teman-teman menjadi satu seperti ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita sudah membuat nih ya, mengisi data sudah, mencari primary key sudah, relasinya sudah, kemudian query-nya sudah. Selanjutnya kita akan menjawab soal dari menjelaskan mengenai Microsoft Access dalam basis data dan perbedaan menggunakan CMD dan Microsoft Access ya teman-teman. Jadi di sini akan saya jelaskan Microsoft Access itu apa. Jadi Microsoft Access itu merupakan sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah gitu. Kemudian Microsoft Access ini untuk membuat basis data ya teman-teman, itu bisa untuk membuat tabel, membuat query pada tabel, membuat form juga gitu, menyusun report gitu, laporannya gitu. Jadi bisa langsung kita print out gitu ya teman-teman. Kemudian bisa untuk mendesain dan membuat makro dan juga menyusun module gitu ya, yang sudah kita pelajari di materi praktikum sebelumnya. Kemudian perbedaan dengan menggunakan CMD itu apa gitu ya. Kalau dengan menggunakan CMD atau command prompt itu kan mengetikkan sintak gitu ya teman-teman. Jadi kita mengetikkan sintak gitu.
Nah, kalau misalnya di Microsoft Access itu tidak mengetikkan sintak, tapi langsung membuat tabel-tabelnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya perbedaannya tuh ya yang pertama Microsoft Access itu jauh lebih tidak menghafal atau tidak memahami sintak ya. Jadi kalau misalnya lupa tidak perlu memasukkan sintak ya kan. Jadi jauh lebih enak untuk diingat gitu. Tetapi di dalam Microsoft Access itu banyak sekali gitu ya fitur-fiturnya. Jadi untuk yang pemula dalam menggunakan Microsoft Access itu mungkin sedikit terkendala gitu. Sama seperti saya awal menggunakan Microsoft Access itu terasa membingungkan gitu kan. Tetapi dengan usaha alhamdulillah gitu ya, belajar dengan teman-teman, dengan YouTube, dengan yang lainnya gitu, alhamdulillah memahami gitu secara perlahan fitur-fiturnya. Kemudian kendala yang biasa dialami kalau di CMD, di command prompt gitu, terkadang kalau kita mengetikkan sintak ya, tetapi ada salah spasi atau salah titik koma atau tanda petik, pasti otomatis akan error sintaknya. Nah, jika error gitu ya, kita harus menghapus atau ada yang kita ubah terlebih dahulu gitu kan. Jadi benar-benar kita tuh harus memahami sintak gitu. Nah, jadi jika tidak hafal, kita akan bingung gitu ya teman-teman. Mungkin itu sih kendala yang sering saya alami gitu dalam menggunakan Microsoft Access ini dan CMD atau Command Prompt gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk di-like dan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, dan kepada Allah juga lah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Retno Handayani. Say thank you for watching. Have a great day and see you again.